Eh, iz- Mbak Ira, izin ada yang mau disampaikan dulu? Oke, baik. Jika tidak ada izin, Ibu Riveli boleh berkenan untuk dimulai. Silakan Ibu Riveli. Langsung aja nih Mbak. Iya, soalnya Oh, ya ini Bu, apa lagi panen raya di Semarang. Sepertinya lagi oke. mobile, Oke. lagi melihat lihat. Baik. Oke, baik, baik. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabarnya ini? Sore, Alhamdulillah alhamdulillah sore Bu. baik. Baik. Semarang Alhamdulillah sedang baik hujan Bu. ini. Oh, sama di Depok juga kalau sore-sore sudah mulai hujan. Biasalah ya Bapak Ibu ya sudah masuk apa puncak katanya puncak apa? Puncak musim penghujan, betul ya? Oke. Bapak Ibu, di sore hari ini, nah, kita santai aja lah ya. Ini Mbak Rahel juga udah capek kayaknya mukanya tuh di kantor. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, jadi kita sekarang santai saja. Jadi kemarin saya dihubungi sama Mas Yogi gitu ya, dihubungi sama Mas Yogi bahwa masih banyak nih pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan co-creation gitu ya? Terus ini kok di pedomannya banyak banget mitranya gitu kan ya? Emangnya kita ini mau bikinnya seperti apa living lab itu gitu ya? Mitra yang seperti apa yang harus apa kita ajak kerjasama? Namanya juga mitra ya Bapak Ibu ya, kan harus kita ajak kerjasama. Nah, pada sore hari ini santai-santai saja, silakan yang punya kopi, yang punya teh, cemilan pisang goreng. Oh, salah, ngarep kalau saya itu. Ya, sambil minum minum kopi gitu ya, sambil nyemil-nyemil. Nah, kita diskusi bareng ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya tidak ada theoretical yang benar 100%. Maksudnya kita masih bisa apa namanya kontekstual sesuai dengan apa yang Bapak Ibu hadapi nanti di lapangan. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerasa nggak sebagai dosen kalau di RT, oh di RT ya di lingkungan Bapak Ibu gitu ya, karena Bapak Ibu ini berprofesi sebagai dosen, kadang-kadang tuh kita ngerasa nggak tahu ya apakah hanya saya ya, mudah-mudahan semuanya ngerasa ya, ngerasa ditanyain gitu, serba ditanyain sama tetangga, dirasa serba tahu semuanya. Kalau bapak-bapaknya mah mungkin diajak jadi apa khutbah Jumatnya, benar nggak Bapak Ibu? Ngerasa nggak seperti itu? Jadi kita itu di apa namanya dianggap oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekitar kita sebagai mungkin orang yang tahu semuanya, orang yang lebih tahu dari tetangga-tetangga kita. Nah, Bapak Ibu, karena memang sebenarnya ini menurut penelitian nih ya, nanti kita akan sampaikan beberapa hasil-hasil penelitian. Menurut penelitian di 68 negara, secara keseluruhan, sebenarnya kita ini seorang peneliti atau seorang dosen itu sebenarnya dipercaya Bapak Ibu sama masyarakat. Ya, kita itu dipercaya. Omongan kita itu dipercaya. Makanya masyarakat atau pihak-pihak media misalnya gitu kan sering mengundang kita sebagai narasumber, eh, apa omongannya dikutip dan lain sebagainya. Nah, karena ini memang masyarakat di seluruh dunia itu percaya bahwa ilmuwan atau dosen kalau kita gitu ya peneliti itu adalah orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, para masyarakat itu berkeinginan, para ilmuwan, para peneliti itu, yuk tolong dong dikomunikasikan gitu hasilnya. Atau ajak dong kami dalam penelitian-penelitian Bapak Ibu. Ajak dong kami untuk belajar bersama
Supaya apa? Supaya kami juga bisa jadi lebih pintar, supaya kami juga mengetahui permasalahan apa dan mencoba untuk gitu kan ya, mencoba untuk bersama-sama menyelesaikan suatu masalah. Sebenarnya itu Bapak Ibu, 83% loh. Masyarakat ingin berkomunikasi, masyarakat tuh ingin bahwa ilmuwan itu berkomunikasi dengan publik, dengan masyarakat. Nah, ditambah Bapak Ibu, bagaimana dengan di Indonesia? Ini penelitian tadi kan di 68 negara. Menurut penelitian ini, hasilnya ini tahun 2025 Bapak Ibu, dipublikasikannya di Nature Human Behavior. Skor kepercayaan publik Indonesia atau masyarakat Indonesia terhadap kita, ilmuwan, peneliti, itu tinggi Bapak Ibu. 3,84 dari 5. Bahkan lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya 3,62. Dan setara dengan di negara Malaysia dan Meksiko. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kita. 78% responden masyarakat Indonesia itu percaya, global dan Indonesia, percaya bahwa ilmuwan memiliki kompetensi yang tinggi. Lebih pintar dari masyarakat. Dan 75% menyatakan setuju bahwa metode ilmiah adalah cara terbaik untuk mencari kebenaran. Wah, kalau kayak gini Bapak Ibu ya, kita ngerasa bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ilmuwan peneliti itu tinggi sekali. Namun Bapak Ibu, kepercayaan tadi itu belum menjamin keterlibatan dari masyarakat. Belum dibarengi dengan partisipasi masyarakat. Coba kalau kita penelitian, kan masyarakatnya jadi objek. Bukan jadi subjek ataupun bersama-sama dengan kita meneliti suatu masalah. Kita ilmuwan itu juga dinilai kurang terbuka. Ya, karena apa? Karena masyarakat ngerasa kok suara kita nggak didengar ya? Seperti itu. Kok pendapat kita tidak didengar? Jadi kita terkadang mungkin tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita memaksakan apa yang kita ketahui dari pembelajaran-pembelajaran yang kita peroleh. Mungkin saja pembelajaran yang kita peroleh itu kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun komunitas tempat kita meneliti. Kira-kira seperti itu. Nah, kesenjangan antara persepsi dan prioritas ini membuat bahwa menjadi seperti alarm Bapak Ibu. Menjadi alarm bahwa masyarakat Indonesia ini menginginkan kita peneliti fokus pada isu keseharian. Misalnya kemiskinan, energi, kesehatan. Namun terkadang karena kita menggunakan bahasa dewa mungkin ya, kita menggunakan teknik-teknik yang tidak kita jelaskan dengan bahasa sederhana kepada masyarakat, membuat masyarakat merasa bahwa penelitian yang kita lakukan itu lebih banyak diarahkan pada bidang yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung. Itu penelitian Bapak Ibu. Dan kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, tidak kita respon dengan transparansi, dialog, ya, kepercayaan yang tinggi tadi, itu akan berubah menjadi skeptism. Dan akhirnya masyarakat hanya akan percaya pada informasi-informasi yang mungkin saja hoax. Bapak Ibu mungkin tahu yang 2 hari belakangan ini yang sedang rame di thread,
Siapa yang main sosmed nih? Saya lihat saja, saya kepoan orangnya. Lagi rame 2 hari ini di thread, ada curhatan seorang dosen, ya, seorang dosen lulusan S3 luar negeri yang diundang ke suatu acara di kampus menjadi pembicara. Setelahnya yang dapat menjadi pembicara bareng dengan seorang influencer. Padahal nih dosen ini juga influencer katanya gitu ya, maksudnya followernya lumayan banyak. Setelah setelah berakhir acara, si dosen diberi honor 300.000, si influencernya dikasih honor belasan juta. Curhat si dosen di thread. Ayo, pro dan kontra pasti Bapak Ibu. Dianggapnya bahwa dosen peneliti yang sudah yang sudah eh, S3 bahkan di luar negeri gitu ya, tapi dihargai lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan influencer. Nah, jangan sampai hal ini dalam artian ini bukan masalah rate ya Pak ya, Bapak Ibu ya, bukan masalah red card. Tapi intinya adalah masyarakat sudah eh, lebih percaya pada sesuatu yang mungkin viral, bisa digerakkan gitu ya, atau bisa dipercaya. Jadi sesuatu yang viral itu menjadi kepercayaan, menjadi kebenaran. Kita ngerasa seperti itu nggak Bapak Ibu sekarang? Bukan sesuatu yang kita cari tahu berdasarkan metode-metode yang sudah teruji kebenarannya. Nah, jadinya Bapak Ibu, dalam program-program baru ini yang dilakukan oleh Minat Saintek Bapak Ibu, kita ini berusaha untuk menjembatani hal tadi. Supaya kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai dosen, itu turun langsung bersama-sama dengan komunitas kita, dengan masyarakat kita, dengan mitra kita, siapapun itu. Nah, tapi turunnya mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Ya kan? Sudah sering melakukan kegiatan misalnya apa? Kajian, membuat policy brief mungkin untuk Pemda atau membuat suatu penelitian. Tapi tanpa kita sadari, kita itu jarang melibatkan mitra-mitra kita. Tapi kita meneliti sendiri gitu ya, dengan kerangka framework kita sendiri, lalu kita berikan kepada mitra kita, komunitas atau apapun itu. Begitu juga waktu kegiatan Pengmas. Mungkin saja kita terkadang tidak melakukan sesuatu kegiatan ataupun kajian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atau Bapak Ibu membuat alat teknologi canggih untuk Untuk para petani. Tanpa Bapak Ibu mungkin bicara dengan petani. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Apa sih susahnya mereka? Dengan airnya nggak ada nih di sawah. Oke, kita bikin IoT, kita atur nanti pakai IoT. Bapak Ibu, mungkin bukan itu yang mereka butuhkan. Nah, oleh karena itu, program ini mengajak kita bareng-bareng sama mitra kita, supaya nanti hasil inovasi itu adalah hasil inovasi bersama. Hasil inovasi yang nanti dapat digunakan oleh mitra off-taker, yaitu mitra yang menggunakan hasilnya. Jadi tidak sia-sia, sesuai dengan sesuai dengan masalah yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan itulah yang dimaksud dengan co-creation Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, lanjut.
Salah. Sebentar sebentar. Bentar, Mbak. Saya tuh maaf. Oke, maaf bentar. Sebentar ya. Oke. Kenapa ini nggak mau ke sini? Oh, ini dia. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi, walaupun ini nggak usah dipikirin Bapak Ibu, saya ceritain aja kira-kira. Jadi segala macam program yang dilakukan Minat Saintek ini, terutama di program Bestari Bapak Ibu, sebenarnya berasal dari keprihatinan tadi. Nah, kalau kita lihat model dari ruang riset gitu ya, kita mulai biasanya kalau kita lakukan yang kita lakukan adalah defisit model. Maksudnya upstream. Masalah dari kita, dari peneliti. Pengetahuan kita yang miliki. Framework model kita yang punya. Kuesioner, ngolah data, hasilnya semua kita lakukan. Betul kan Bapak Ibu? Nah, kita arahkan sekarang ke model yang pendekatannya dialog. Dialog di sini adalah ada dua arah antara kita dan mitra gitu ya, dalam hal penentuan masalah misal. Dalam hal pendekatan, menentukan pendekatan. Dalam hal pengambilan data. Atau bahkan sampai dalam hal mengolah data dan menganalisis. Jadi tahapan penelitian itu dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara dialog dua arah, ya. Jadi tidak ada paksaan dari kita sebagai peneliti. Mungkin saja kita ngerasa, tapi ini yang benar gitu ya Bapak Ibu. Ini pendekatan yang benar. Silakan Bapak Ibu kemukakan kepada mitra. Nah, intinya apa yang mitra butuhkan, mitra inginkan itu juga terakomodir di dalam pendekatan modelnya. Kira-kira seperti itu. Nah, two-way dialog atau model dialog ini nanti lambat laun itu akan menjadi model partisipasi. Masyarakat dengan sukarela Bapak Ibu, sukarela berpartisipasi dalam hal knowledge building, bahkan bukan hanya sekedar kita sharing, tapi mereka juga memberikan masukan-masukan, insight-insight yang berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita inginnya saintis itu bukan hanya sekedar telling kepada mitra, kepada masyarakat, atau bukan hanya sekedar explaining, menjelaskan. Kita arahkan dia untuk saling berdialog, ya, sehingga nanti akan muncul co-producing atau bekerja bersama, memproduksi bersama, yang pada akhirnya menciptakan yang kita sebut dengan co-creation value. Jadi ada nilai tambah hasil dari kerja bareng, hasil dari kerja bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa nih requirement-nya yang diperlukan untuk menciptakan value co-creation di Living Lab. Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan Living Lab ya oleh salah satu tim pakar juga dari ITB. Nah, jadi karena Living Lab itu adalah laboratorium yang nyata, betul ya Bapak Ibu ya, laboratorium yang ada di tengah-tengah mitra atau di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau mau kita ciptakan co-creation, harusnya ada mitra dong. Nggak boleh kita sendirian dong, kan gitu ya. Jadi aktornya siapa nih? Aktornya adalah mitra-mitra. Kalau di buku pedoman ada aktor utama dan aktor pendukung, kan gitu.
ya. Aktor utama nanti yang akan menggunakan hasil inovasi atau hasil penelitian Bapak Ibu. Kalau aktor pendukung ya bisa yang sama-sama berkreasi juga di dalam pendekatan atau penelitian itu. Nah, jadi untuk menciptakan value co-creation yang pertama harus ada aktor, pasti. Siapa aja sih gitu ya? Partnernya siapa aja sih stakeholdernya? Nah, aktor-aktor tersebut harus memiliki hak yang sama, gitu ya, inklusif. Harus Bapak Ibu ceritakan tujuan kita. Kita ingin mencari solusi terhadap masalah A, B, C, D. Kita oleh karena itu kami ingin Bapak Ibu semua mitra gitu kan ya, memberikan masukan. Apakah benar di masyarakat atau komunitas kita ini masalahnya ini? Nah, itu kerja bareng Bapak Ibu, diskusi bareng. Share goals, share vision. Visinya di-sharingkan, dibagikan. Sebisa mungkin ada structure, di mana di situ ada tools, metode, ya, transparansi. Nah, ini agak susah sih memang Bapak Ibu ya, tapi dicoba transparansi bahwa oh kita nih penelitiannya baru sampai identifikasi masalah nih. Silahkan Bapak Ibu bicarakan kepada para mitra Bapak Ibu. Motivation to engage. Nah, kalau mau trust, mau percaya, harus ada motivasi untuk terlibat. Sebisa mungkin mitra kita tidak dipaksa untuk terlibat. Karena untuk memenuhi keperluan tanda tangan gitu ya. Terus dipaksa gitu untuk terlibat. Enggak. Nanti mereka tidak akan termotivasi Bapak Ibu. Lalu network, buat jaringan ya. Terserah Bapak Ibu mau pakai platform apapun gitu ya. Mau pakai digital platform boleh, mau pakai platform yang konvensional boleh. Intinya jaringan atau platform tersebut memberikan kemungkinan atau possibility bagi semua pihak, semua mitra itu memberikan insight, masukan, dan lain sebagainya. Dan berikutnya yang namanya living lab pasti harus ada inovasi atau hasil dari penelitian kajian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, inovasi ini pastinya nanti akan melibatkan para mitra Bapak Ibu sewaktu melakukannya. Dan jangan salah Bapak Ibu, inovasinya itu nanti akan berulang, iterasi. Mungkin saja di step pertama belum berhasil. Oke, kita ubah pendekatannya. Nah, itu bareng-bareng Bapak Ibu. Oke, step kedua belum berhasil juga. Kita ubah lagi pendekatannya. Jadi step ketiga dan seterusnya tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting adalah semua pihak yang Bapak ada di Living Lab itu tahu, transparan, dan terlibat dalam melakukan iterasi step by step di dalam inovasinya. Nah, semuanya pasti didukung sama resources ya Bapak Ibu ya. Salah satunya pendanaan, ya kan? Mudah-mudahan nanti pendanaannya nggak telat, ya kan Bapak Ibu ya? Pendanaan. Ada resources apa lagi? Ada resources yang SDM. Berarti ada tenaganya juga pastinya, ada resources, mungkin tempat ya, tempat, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah yang dibutuhkan, Living Lab untuk melakukan value co-creation. Nah, ini aktor-aktornya yang di Living Lab Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silahkan nanti tempatkan mitra-mitranya siapa saja yang ada di peran-perannya ya. Siapa berperan sebagai apa, kira-kira seperti itu. Jadi ada aktor yang perannya sebagai utilizer ya. Jadi pengguna Living Lab untuk menciptakan inovasi secara bersama-sama. Nah, utilizer ini biasanya banyak Bapak Ibu aktornya ya.
Atau ada juga yang dia sebagai enablers, penyedia atau fasilitator sumber daya finansial dan dukungan. Nah, ataukah misalnya, kalau dana dari LPDP ya dari ini, dari LPDP, dari minat saintek, atau misalnya nanti ada dari dari kampus, atau bahkan nanti mitranya ada yang memberikan, sumber daya juga ya. Ada sumber daya tempat misalnya, oh mitranya memberikan pinjaman tempat misalnya untuk melakukan, eksperimen. Wah, itu bagus banget Bapak Ibu. Jadi dia juga berperan sebagai enablers. Juga ada yang berperan sebagai providers gitu ya. Providers ini menyediakan layanan atau infrastruktur proyek dari Living Lab-nya. Lalu ada juga yang berperan sebagai user, ya, sebagai pengguna, berperan aktif dalam kegiatan atau komunitas pengguna, gitu ya. Dan yang terakhir pastinya harus ada researcher, yaitu Bapak Ibu, ketua, dan para anggota peneliti. Kira-kira seperti itu. Nah, sedikit ini sebenarnya value chain ya Bapak Ibu, atau kita rantai nilai untuk, sampai kita menciptakan, sebuah inovasi gitu ya di dalam Living Lab. Sebenarnya dimulai sama lah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga semua sudah tahu, Bapak Ibu mau pakai mekanisme value chain seperti ini atau mau pakai, new product development proses boleh, tapi intinya adalah dalam setiap tahapan itu ada proses yang kita sebut iterasi Bapak Ibu. Jadi istilahnya teliti, buat, tes. Gagal, teliti, buat, tes. Muter lagi, teliti, buat, tes. Teliti, buat, tes. Kira-kira gitu. Muter terus sampai nanti ketemu yang sesuai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kira-kira untuk eh, sebuah living lab itu sustain gitu ya, pastinya harus ada keterlibatan, engagement antar stakeholder atau antar mitra. Baik itu mitra di living lab, jadi mitra living lab itu tadi yang nanti Bapak Ibu identifikasikan di proposal, dan ada juga mitra eksternal, misalnya pemerintah misalnya, tapi kalau pemerintah di living lab juga boleh-boleh aja. Nggak masalah, silakan Bapak Ibu identifikasikan sesuai dengan, penelitian ataupun kajian yang Bapak Ibu ingin buat, oke? Lalu, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi co-creation ini di luar itu sebenarnya levelingnya bisa macam-macam. Ada yang memang dibuat oleh negara federal, jadi mungkin kayak provinsi gitu ya, pemerintah gitu ya, ada yang district government, ada bahkan yang lokal ataupun city. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dia ada metodenya macam-macam Bapak Ibu. Boleh workshop, boleh design thinking, boleh kayak eksperimen gitu ya, ataupun bikin prototyping sampai nanti innovation ya. Lalu siapa partisipannya? Dia ada yang public employee mungkin karena dia kaitannya dengan innovation facilities within the federal administration. Ya, berarti dia bikin mungkin digitalisasi di pemerintah dia gitu. Jadi pesertanya siapa? Pesertanya ya karyawan atau PNS gitu ya, PNS Pemda gitu. Ataupun misalnya boleh masyarakat, citizen kata dia, volunteers, boleh. Ada strukturnya tuh dilihat Bapak Ibu. Siapa pimpinannya? Siapa nanti yang responsibel untuk researcher? Siapa nanti yang responsibel untuk activity workshop dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti ini contohnya saja ya Bapak Ibu. Ya, itu saja sih Bapak Ibu. Yang kami harapkan adalah sebenarnya program berdikari ini melibatkan banyak mitra. Ya, melibatkan mitra yang sesuai dengan kajian ataupun penelitian Bapak Ibu, dan mitranya jangan dianggurin. Mitranya jangan jadi subjek ataupun bahkan objek penderita, tapi menjadi bareng-bareng
sama-sama untuk membuat inovasinya menjadi lebih nyata dan berguna. Kira-kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita diskusi saja Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reveli untuk paparannya. Baik Bapak Ibu, untuk tanya jawab boleh Bapak Ibu raise hand. Jadi kita bisa melihat siapa yang akan bertanya. Yang pertama boleh silakan Ibu Siti Zahro. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum Bu Feli. Mohon maaf saya harus Waalaikumsalam. close cam karena memang internetnya nggak stabil di sini Bu Feli. Gak apa-apa. Silakan Bu. Ya, perkenalkan nama saya Siti Zahro, saya dari Ubaya, Bu Feli. Oh, Tadi oke. ya kalau boleh saya mengkonfirmasi ya Bu Feli, berarti apa namanya mitra yang terlibat itu kan ada mitra utama dan mitra pendukung ya Bu. Nah, ini Betul. yang saya tanyakan adalah apakah boleh misalkan mitra utamanya itu lebih dari satu dan mitra pendukungnya juga lebih dari satu, karena ini memang di Jawa Timur permasalahannya ini agak sedikit kompleks gitu ya, sehingga kita harus melibatkan banyak mitra, terutama ke off-takernya itu memang ada mitra yang pengambil kebijakan dan mitra dari industri. Apakah itu diperkenankan, Bu? Terima kasih. Ya, lanjut langsung aja ya Mbak Rahel ya. Iya Baik. Ibu lanjut. Terima kasih Bu Siti. Sebenarnya diperkenankan Ibu. Cuman gini Bu. Kalau mitra utama itu kan off taker ya Bu ya. Off taker berarti dia ini yang nantinya akan menggunakan hasil inovasi dari timnya Bu Siti gitu Iya, ya. Jadi dia benar-benar mitra yang nanti akan pakai. Apakah nanti akan beli hasilnya ataukah nanti dia akan jual juga hasil, saya nggak tahu ya karena saya nggak tahu ininya Ibu ya, kajiannya Ibu. ya, Nah, jadi kalau mitra utama itu Bu yang benar-benar nanti akan menggunakan untuk seterusnya. Nah, oke, mitra pendukung pastinya akan jauh lebih banyak Bu. Pasti akan lebih dari satu. Jadi ya, misalnya bisa aja itu nanti komunitas, bisa aja itu nanti apa eh, UKM atau apa, macam-macam Bu. Jadi boleh Ibu, tinggal adalah diidentifikasi. Kalau mitra utama Ibu lebih dari satu, berarti kedua mitra utama Ibu itu harus menggunakan hasil Ibu untuk seterusnya. Hasil yang betul, betul. tim Ibu lakukan gitu. Heeh. Betul, iya. Sedikit konfirmasi saja Bu Feli, Mm-mm. ini kan terkait tentang, jadi mitra utama kami adalah mitra pemerintah karena itu nanti produk daripada penelitian kami adalah sebuah kurikulum yang apa namanya yang akan digunakan di SLB, gitu ya. Oke. Kemudian hasil daripada ini akan menjadi semacam eh, apa ya kreatif hub gitu ya untuk anak-anak SLB yang apa namanya produk jadinya dari Creative Hub itu memang sudah di ini oleh industri gitu. Jadi memang ini dua gitu. Jadi nanti kan luarannya itu kalau kita lihat TRO dan NTRO-nya itu kan kita bisa lihat ya kalau di TRO itu kan ada 5 ya Bu ya. Nah itu kan salah satunya adalah Ya. produk siap manfaat. Nah di produk siap manfaat itu kita ada mulai dari nanti luarannya ada teknologi, kemudian ada kurikulum dan ada satunya lagi adalah produk gitu ya, produk yang sudah siap dipasarkan seperti itu sih Bu Feli seperti itu. Kalau boleh saya tanya Bu, Mm-mm. luaran utamanya apa? Luaran Luaran utama. utamanya apa kira-kira? Yang dari hasilnya. Karena kalau tadi Ibu Mm-mm. bilang kurikulum, ada apa apa tadi ada hasil ciptanya. Teknologi. Heeh, Mm-mm. apa itu jadinya Ada teknologi. utamanya? Jadi begini Bu, ini kan kalau boleh sedikit ini ya bercerita karena memang ini adalah permasalahan sudah lama sekali yang kebetulan saya juga mendampingi SLB mulai tahun 2021 gitu ya. Ini selalu menjadi keluhan dari kepala sekolah seluruh Indonesia. Menurut saya kepala sekolah anak kalau sudah lulus mau ngapain dari SLB, anak lulusan SLB mau ngapain gitu ya. Jadi dari situlah Oke. kami berpikir bahwa penelitian ini kita harus memadukan nih antara industri dengan jadi kita memangkas gap antara industri dengan sekolah gitu ya, ya terutama untuk lulusan-lulusan SLB gitu. Sehingga di sana kan pemerintah sudah mencanangkan tentang pendidikan vokasi untuk anak SLB. Nah, tapi Oke. kurikulum yang dikeluarkan itu belum sesuai dengan karakteristik dari anak-anak SLB itu sendiri. Jadi masih disamakan dengan anak SMK. Oke. Nah, dari situlah kami akan melakukan penelitian terkait kurikulumnya disesuaikan dengan karakteristik anak SLB-nya. Kemudian nanti
dari situ kan kita melakukan iterasi. Jadi kayak siklus pembelajaran yang menggunakan kurikulum yang sudah kita perbaiki. Betul, Nah, kemudian betul. dari situ akhirnya nanti kita apa namanya di SLB itu setelah kita berbicara banyak dengan SLB gitu ya, itu di sana mereka punya yang namanya unit usaha sekolah yang didirikan karena memang mereka punya program vokasi atau pendidikan vokasi di sana. Nah, Oke. dari unit usaha itulah menjadi kreatif hub untuk anak-anak sehingga nanti lulusan SLB tidak perlu harus tergantung dengan industri, di mana industri-industri itu letaknya atau lokasinya itu sangat jauh sekali dari SLB-nya. Terkadang orang tua juga untuk melepaskan anak-anak ke kota lain itu Ya, agak ya, ya, sedikit sulit, sehingga ya, 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 di ya, situ ya. kami ingin menguatkan itu gitu loh, Bu. Ya, Sehingga ya, kenapa paham, Bu. kita Nah, di sana. jadi kalau menurut saya, Bu, sebenarnya mitra utama Ibu adalah SLB. SLB menurut saya, mitra utamanya. Karena nanti SLB ini yang akan terus-menerus untuk menggunakan, apakah itu ya namanya pendekatan mungkin kalau kurikulum kan secara nasional ya, Bu, ya. Ini pendekatan dari pembelajaran yang partisipatif atau inovatif. Nah, nanti bentuknya apakah nanti dia bikin alat, dia bikin apa namanya kerajinan atau apa itu bentuk. Jadi Ibu adalah sebenarnya nanti bersama-sama SLB itu membuat suatu pendekatan pembelajaran, iya kan, yang bisa mengarahkan anak-anak SLB ini agar kreatif dan mandiri. Intinya sih itu sebenarnya, Bu. Jadi mitra utamanya sebenarnya SLB. Nanti mitra pendukungnya siapa? Ada orang tuanya, mungkin ada UKM, karena nanti kan misalnya dia bikin produk, siapa yang masarin gitu kan ya, misal gitu. Terus nanti mungkin ada pemerintah daerah silakan gitu ya, pemerintah dan lain sebagainya. Jadi tapi mitra utamanya itu adalah yang akan menggunakan pendekatan pembelajaran itu kalau menurut saya ya, Bu. Jadi Ibu fokus aja ke salah satunya kalau saya. Gitu sih, Bu. Bukan Kalau itu ya, boleh Bu, saya. bukan. Mhm, Oke. Kita diskusi ya, Bu ya. Ini kalau mitra utamanya itu adalah apa namanya dinas pendidikan karena mereka yang akan membuat kebijaksanaan sehingga nanti dari apa namanya living lab yang kita gunakan itu bisa menjadi seperti role boleh, model untuk SLB lainnya. boleh, Seperti itu maksud kami. boleh, boleh. Kalau misalnya itu nanti akan digunakan, ya akan digunakan untuk misalnya kayak muatan lokal ya, Bu ya? Kayak gitu ya, Bu ya? Ya, Untuk dijadikan muatan semacam lokal itulah. untuk daerah itu nggak masalah. Hmm. Berarti ininya adalah eh, mitra tapi kan tetap harus dia ini pendekatan itu harus sesuai dengan SLB. Jadi SLB-nya itu tetap harus jadi mitra utama, Bu. Jadi mitra utamanya SLB dan juga si pemerintah atau dinas pendidikan, terserah, nggak masalah. Oh, Boleh, oke. kalau Berarti nanti mitra luarannya digunakan. Ya, Oke, berarti mitra pendukungnya nanti itu adalah orang tua dan atau stakeholder di macam-macam. sekolah itu, Kak, Bu? Oh, oke. Iya, macam-macam Ibu bisa, macam-macam. Silakan diidentifikasikan. Saya Gitu. berpikirnya mungkin agak sedikit terbalik. Jadi mitra utamanya adalah Oke ya, Bu. pemerintah, dinas pendidikan, kemudian SLB-nya Baik, saya jadi makasih Bu mitra Siti. pendukung, Bu. Silakan yang kedua siapa, Bu? Iya, Resti iya, ya? iya, matur nuwun, Bu. Oh, jangan, Bu. Orang ini dipakainya untuk SLB. Iya, Jangan, Bu iya. ya. Dipakainya untuk SLB. Iya, gitu. Ya, Oke. baik, Bu. Makasih Terima Bu Siti. kasih. Assalamualaikum. Yuk, salam. Silakan Baik, terima berikutnya. kasih. Selanjutnya ada tadi Bapak Heri Kuswoyo. Mm-mm. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Ibu Ya. Feli. Terima kasih atas penjelasannya yang Sore Pak sangat Heri. komprehensif. Perkenalkan, saya dari Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung, Bu, dari Oh Lampung. ya. Ya, Bu, izin bertanya, Bu, terkait dengan Mm-mm. iterasinya begitu untuk Ya. kegiatannya. Nah, 2 minggu yang lalu saya tuh ceritanya sudah ke mitra ya Bu ya untuk menggali, Mm. mendefinisikan masalah bersama. Nah, ini kebetulan di Mm. Balai TNWK Bu di Lampung Timur, Mm-mm. Waikambas di Waikambas gitu. Jadi kami ngobrol gitu ya. Jadi ada 3 permasalahan Bu gitu. Ada 3 permasalahan yang harus diselesaikan gitu. Nah, Mm-mm. intinya ada 3 ya Bu ya. Akan ada Mm. luaran 3 inovasi. Nah, saya ingin lebih ke pertanyaan iterasinya, Bu.
itu ada nggak Bu model yang lebih pas ya Bu ya untuk dalam pengerjaannya? Karena kalau kita lihat siklusnya itu kan eh, perencanaan sampai selesai diuji cobakan. Kalau belum Betul. sempurna, Mm-mm. balik lagi. Nah, Betul. kebetulan kan tadi ada 3 inovasi Bu yang akan menjadi luarannya gitu ya. Apakah Mm-mm. itu kita selesaikan dulu? Kan kita cuma punya waktu 1 tahun ya Mbak Rahel ya dalam apa namanya pengerjaan hibah ini jika didanai. Itu Mm-mm. menurut Ibu Feli itu yang lebih pas seperti apa ya Bu yo? Inovasi yang pertama diselesaikan dulu 3 bulan, kemudian pindah ke yang kedua sampai selesai atau seperti apa ya? Atau berjalan bersamaan aja inovasi yang 3 gitu. Menurut Ibu seperti apa? Terima Oke. kasih. Ini maksudnya inovasinya banyak ya Pak Heri ya? Pak Iya Heri. Ibu, karena Oh, waktu apa kokreasi bersama itu ternyata mereka butuhnya begitu gitu. Karena banyak permasalahan misalnya masalahnya gitu. ada banyak masalahnya. Yang pertama itu Oke, misalnya konflik oke. gajah gitu. Nah, Ya, konflik ya, gajah itu ya. dia butuh seperti collar GPS. Nah, berarti kan itu butuh tuh. Terus yang kedua kebakaran kita butuh sensor. Kemudian yang lainnya dari segi bahasanya Oh, juga butuh oke, misalnya pemandu oke. wisata. Nah, seperti Oke, itu. baik, baik, baik. Oke, Pak. Jadi, untuk program ini sebenarnya memang kita berharapnya adalah program ini dapat menyelesaikan masalah yang kompleks gitu ya. Jadi ini memang masalahnya kompleks, Iya, bukan benar. hanya sekedar apa jenenge, Pak? Bukan hanya sekedar alat gitu ya. Paham ya? Heeh. Bukan hanya Oke. sekedar nanti nyiptain alat, tapi juga Mm-mm. dari sisi teknologinya, ada dari sisi mungkin ada dari sisi sosialnya. Sosial, Kalau betul. dengan gajahnya mungkin ada dari sisi Iya, perilaku gajah ya Pak. masyarakatnya itu Bu, betul, betul. Masyarakatnya Masyarakatnya betul. itu di desa Iya, penyangganya dari tuh Bu sisi banyak tuh sosial. masalahnya. Nah, betul. Betul. Dari sisi ekonomi pariwisata gitu Ada ya Pak Bu, ya. ada pariwisata Nah, bener, pariwisata betul. Nah, jadi UMKM. betul sekali. Nah, jadi Pak, eh, ini nanti Bapak ngumpul bareng-bareng gitu kan Mm-mm. ya bersama para mitra tadi. Nanti Bapak identifikasikan gitu ya. Oh, masalah dari sosial nih ini, masalah dari teknologi tuh ini gitu ya. Kira-kira yang dibutuhkan ya Pak ya. Mm-mm. Masalah dari ekonomi tuh ini. Nanti dari situ. Nah, Bapak jangan ambil keputusan kita bikin alat 1, 2, 3. Enggak, Pak. Tapi, tapi bareng-bareng sama masyarakat ya Pak ya, sama Mitra. mitranya Bapak Ibu, mitranya Bapak. Mm-mm. Oke, kita masalahnya ini bikin prioritas masalah dulu Pak, kalau menurut saya. Bikin Oke. prioritas masalah, step yang pertama, yang mana yang bisa kita selesaikan bersama. Hmm. Atau mungkin bisa eh yang ada beberapa masalah diselesaikan dengan menggunakan secara apa tuh Pak? Paralel. Bisa Paralel. saja. Oke. Nah, tapi keputusan untuk menyelesaikan masalah ini yang mana dulu itu nggak boleh dari Bapak sendiri. Nah, Oh ini Bu, nanti. Bu Feli, seperti yang saya Nah, jelaskan tadi, kami sudah duduk bersama Bu. Bahkan saya udah hmm. kunjungan ke sana, yang prioritas tadi Bu, yang konflik gajah dan masyarakat itu tadi. Nah, Makanya tuh. bagaimana membuat GPS tadi itu yang pertama itu gitu. Ya, oke. Nah, konflik gajah dengan masyarakat kan juga itu dari sisi teknologi ya, Pak ya. Iya, Terus masyarakatnya juga ada, dari betul. sisi sosial masyarakat juga ada. Nah, Ada. silakan Bapak kalau misalnya memang itu yang dirasakan, dirasakan memang itu hal yang utama dari mitra Bapak, silakan untuk dibuat. Nah, kalau iterasi itu misalnya gini, oh Bapak misal living lab-nya udah menciptakan apa tapi Pak sensor ya Pak GPS ya Pak Iya, GPS. GPS, Nah, collar untuk GPS. gajah. Nanti kan dites ya Pak, Iya, dites. dites, betul. Oke, dites nih. Oh, ternyata GPS-nya masih kurang Masih apanya gitu kurang, kayak gitu betul, ya. betul. Nah, terus nanti dibuat lagi seperti itu. Tapi jangan lupa Pak, jangan berfokus hanya satu situ aja. Mm-mm. Lihat mungkin bisa di cover dengan menyelesaikan masalah lain yang tadi yang sosialnya nanti bagaimana Betul, cara betul, menggunakan GPS-nya masyarakatnya. betul, Gitu, betul. Pak. Iya, Oh, jadi nanti GPS-nya harusnya bikinnya yang user friendly, mm-mm. yang mudah dioperasikan. Nah, kayak kira-kira kayak gitu. Iya. Dan itu jadi ngetesnya pun bareng-bareng nanti sama Mm-mm. sama Siap, mitra. siap, Boleh siap, sih, Pak. siap. Jadi
intinya semuanya itu merupakan suatu tahapan yang disepakati bersama dan Iya, dikerjakan siap. bersama. Bu boleh nambah satu lagi nggak, Bu? Boleh. Ya, karena kan tadi muncul juga terkait dengan pariwisatanya gitu. Jadi pariwisata konservasi Nah, sama heeh, ekologi, Bu. heeh, mhm, Sebenarnya saya pribadi itu malah ada yang dari bahasa, Bu. Saya dari linguistik. Ternyata ketika turun, malah yang teknologi itu katanya menjadi prioritas mhm, pertama. Tapi yang mmm, lain seperti pemandu wisata, karena kan banyak turis ya, Bu, mhm, yang hadir. ya Itu tahu, ternyata menjadi masalah juga gitu. Nah, mhm, saya mhm, sebagai peneliti itu enggak masalah ya Bu ya, karena nggak pas. masalah saya juga ada juga yang soshumnya juga ada gitu. Betul, tidak apa-apa, Pak. Nanti Bapak tinggal, apa namanya, anggotanya ada yang dari Ya sudah ini Bu, juga sudah dari teknologi teknologinya juga. sudah. Iya, kan kalau kita dari Sosumang kita nggak paham ya, Pak, ya. Betul 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 betul. Tapi yang penting adalah ya itu tadi bareng-bareng. Nah, kalau udah Ya bareng-bareng kayak gitu tolong, Pak, apa ya, ada sudah dibuat Bu, sudah ada. framework-nya ya, Pak. Dibuat Oh framework framework siap. co-creation-nya itu, gitu. Siap 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 siap. Oke. Oke, Sip, terima kasih mantap, Bu Feli, Pak. kasih Terima Bu Rahel, Kak kasih. Rahel. Terima kasih Bapak. Selanjutnya silahkan Ibu Restiana Hapsari. Nggih, baik terima kasih, Mbak Rahel atas kesempatannya. Nggih, izin Ibu Rifeli, saya Iya, Resti Mbak. di Universitas Lambung Mangkurat. Silakan, Mbak. Nggih, menarik sekali nggih Bu untuk materinya hari ini, benar-benar membuka wawasan nggih, dan izin sebelumnya saya off kamera nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, Mbak. Udah Nggih. ada fotonya kok cantik. Oh, Masya Allah. Silakan silakan. Nggih, Bu, untuk materi, hari ini benar-benar membuka mata saya nggih untuk terkait, co-creation ini, dan, pertanyaannya mungkin mirip-mirip, dengan Pak Heri. Mhm, Jadi, mhm, kebetulan di Kalsel ini ada sebuah kampung Purun namanya. mhm, Purun ini, kerajinannya itu tentang anyaman yang, mhm, pekerjanya semuanya adalah, perempuan lanjut usia, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah berkunjung, dan sudah melakukan FGD ya istilahnya untuk, mhm, masalahnya, yaitu ternyata dari segi teknologi, sosial, dan regenerasi ini kita temukan bahwa bukan teknologi sih sebenarnya, jadi pembuangan, kan mereka itu anyamannya pakai ini Bu, apa namanya, pewarna kimia. Nah, itu mmm, mereka buang ke tanah sungai, gitu, ke gitu. tanah, oke. Nah, dan bahkan saat proses pembuangannya itu mereka tanpa menggunakan sarung tangan, atau handscoon dan masker. Jadi benar-benar kosongan gitu. Nah, dari segi sosialnya itu, pekerjanya kan kebanyakan lansia. Nah, itu dari sisi saat mereka bekerja itu secara ergonomis itu mereka benar-benar duduk lama tanpa, kan kalau idealnya kan itu pakai, apa namanya, tempat duduk yang ergonomis seperti itu ya, Bu, ya. Nah, itu Mhm, mereka juga tidak. Nah, setelah kita, apa namanya, kita juga melakukan FGD ke kelurahan, itu juga, dari kelurahan, ini khawatir terhadap keberlangsungan, kampung Purun ini yang, pekerjanya adalah para lansia. Nah, seperti itu. Berarti kan dari sosial teknologi teknologi ini berarti ke IPAL-nya mungkin nggih, Bu, nggih, solusinya. Nah, ini apakah, bisa dilakukan secara bersamaan paralel atau bagaimana, Bu? Lalu untuk keterlibatan dari, masyarakatnya itu, keterlibatan di sini maksudnya keterlibatan saat FGD awal itu atau keterlibatan saat nanti, proses pembuatan teknologinya atau saat mereka dilibatkan, misalnya nanti lansianya, memberikan keterampilan anyaman kepada yang generasi mudanya ya untuk ya 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 ya, oke. mungkin itu saja, Bu. Iya, baik terima kasih Mbak Mengikuti Resti. karena foto yang Oke, tadi kita eee, ini. satu hal Bapak Ibu ya, untuk program Oh, Berdikari ini memang adalah ini program yang ini mah hari apa cukup, nih? Hari eee, pertama nih ya? aduh mohon maaf Ini Bapak di sini. bajunya kan sampai ini. Mbak Rahel tolong di ini. Oke, satu hal, kita ingin Oh, bahwa iya Bapak mantap, Ibu ini mantap. mengangkat Mantap. permasalahan yang memang kompleks gitu ya. Nah, sebelum itu, sebelum mengangkat satu permasalahan, Bapak Ibu harus melihat apakah, masalah itu urgent dan signifikan gitu ya, untuk kita teliti atau untuk kita
lakukan apa ya istilahnya ya, kajian atau penelitiannya. Misalnya tadi kampung Peren yang tadi yang di Kalsel ya Bu, apakah memang kontribusi dari kerajinan tadi, baik terhadap misalnya perekonomian masyarakat, ataupun terhadap pelestarian budaya, ataupun terhadap kondisi sosial masyarakat, itu berperan sangat penting bagi masyarakat lokal ataupun bahkan sampai ke wilayah Kalimantan Selatan. Jadi pendekatannya harus dari situ dulu Ibu untuk mencari tahu ini penting nggak ya kita teliti. Oke, nah dari situ barulah nanti Bapak Ibu lihat bahwa apakah masalah yang timbul itu jangan-jangan mereka nggak ngerasa nggak ada masalah, Bu Resti. Mereka ngerasa ya udah fine-fine aja. Nah, tapi inilah fungsi dari Living Lab, gitu ya, fungsi dari Living Lab bahwa permasalahan itu harus disadari bersama-sama. Jadi kalau Bu Resti tadi nanya dari mulai kapan bersamanya, dari mulai cari menentukan masalah, Bu. Dari menentukan masalah, dari menentukan pendekatan, menentukan metodologi, sampai nanti hasilnya digunakan oleh mitra off-taker, itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi nggak bisa itu atas justifikasi kita sendiri sebagai peneliti. Melainkan ini juga justifikasi bersama. Itu, Bu. Nah, Baik. oleh karena itu kami menginginkannya adalah ini benar-benar permasalahan yang memang krusial untuk diselesaikan. Urgent dan mungkin penting, boleh terserah bagi perekonomian, bagi pelestarian nilai budaya, bagi lingkungan, bagi permasalahan-permasalahan ya yang kita misalnya kemiskinan atau apa gitu yang memang kita hadapi. Kira-kira gitu sih Bu Resti. Jadi memang harus bareng-barengnya tuh dari awal. Bareng-barengnya dari awal. Nggak bisa kita sendiri sebagai tim peneliti kalau kita mau bikin living lab. Baik, baik, baik. Berarti nanti misal apa namanya tadi ditemukan masalahnya secara paralel dan diselesaikan bareng-bareng itu berarti nanti di iterasinya ya Bu tantangannya gitu. Betul, betul, betul banget, betul banget. Di Hmm, iterasinya nanti tantangannya, betul. iya. Baik, baik. Ya, Terima makasih. kasih Bu. Ya, Gih. makasih. Baik, terima kasih Silakan. Ibu. Selanjutnya boleh Bapak Mahmudin dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Rahel. Baik, Silakan, terima kasih Pak. Ibu. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama begini Bu, saya mau nanya untuk mitra utama dan mitra pendukung. Jadi, Nggak kedengeran. halo Bu, halo. Apakah belum terdengar Ibu? Di sini terdengar. Boleh Bapak lebih dekat ke mikrofon? Iya, di laptop saya nggak terdengar suara Bapak, maaf. Baik, Oh, halo Bu, boleh dengar lebih Bu? dekat. Halo Bu. Aman Bu Riveli? Nanti Mbak Rahel aja Oh, untuk saya ini ya, ini. saya nggak kedengaran. Oke, Bu Rahel dengar ya Bu ya? Ya, aman Pak. Oke, jadi gini Bu, saya itu dengan tim lagi mau ngajukan untuk Bestari ini. Jadi kita itu ingin buat suatu produk yang emang udah kita teliti, tapi emang eh, belum dibuat gitu ya Bu. Maksudnya secara besarnya gitu produknya itu. Jadi kita itu udah kerjasama dengan nanti maunya Gapoktan sebagai eh, petaninya, maksudnya kelompok taninya itu sebagai mitra pendukungnya, karena nanti kita perdayakan petani tersebut untuk membuat produk ini. Kemudian setelah produk ini jadi, kita juga akan mengaplikasinya ke lahan yang memang dibutuhkan oleh produk ini. Itu kita kerjasama dengan PT Industri itu untuk penyediaan lahannya. Dan juga nanti dengan pemerintah setempat untuk membuat regulasi maupun di tingkat kabupaten. Terus yang saya tanyakan untuk mitra ini, kita ada satu mitra yang memang mereka itu sebagai mitra pendukung karena menyediakan lahan, dan satu lagi mereka juga sebagai mitra utama karena mereka yang akan membeli produk ini sendiri nantinya ketika berhasil. Itu kira-kira boleh nggak satu mitra itu dia sebagai mitra pendukung dan dia juga sebagai mitra utama?
Begitu, Bu, Baik. Oke, pertanyaannya. oke. Atau Oke, saya ini dengar tadi. termasuk Iya, mitra, iya. oke. Atau ini termasuk mitra utama kah, atau cukup pendukung saja, atau gimana? Atau boleh nggak dua-duanya? Karena dia menyediakan lahan untuk uji coba. Satu lagi nanti produk ini kalau berhasil, kalau jadi, insya Allah dia akan membeli produk ini. Jadi keberlanjutannya itu dapat gitu, Bu. Makasih, Bu. Ya, Baik. oke. Aman Ibu Riveli? Ya, walaupun agak Baik. putus-putus, tapi saya paham. Baik, baik. Oke, Bapak, mungkin yang boleh kita sarankan ya Pak ya, yang kami sarankan. Jadi pertama adalah tolong banget nanti ini produk yang akan dihasilkan itu adalah produk yang betul-betul hasil kerja bareng ya Pak. Ya, Ya ya. gini, memang betul-betul nanti akan menyelesaikan masalah, saya nggak tahu ini produknya apa, apakah pupuk atau apa gitu ya, akan menyelesaikan masalah petani dan juga nanti dikerjakan bersama-sama. Nah, kalau mitra Pak, tadi mitra utama itu adalah pihak yang akan menggunakan dalam hal itu misalnya membeli atau misalnya dia menggunakan menggunakan saja secara berkelanjutan. Nah, kira-kira Pak, kalau produk Bapak itu, kalau nanti Bapak itu mau jual produknya, jualnya melalui apa? Saya tanya. Jualnya langsung, Bu. Maksudnya melalui gimana itu? Kan Bapak tadi mau bikin produk. Produknya dijualnya melalui siapa? Melalui Gapoktan tadi, Bu. Jadi Gapoktan. Nah, berarti mitra utamanya Gapoktan. Oh, begitu, Bu. Mitra utamanya Gapoktan. Terus Iya. mitra yang ini tadi pendukung ya, Bu, membelinya atau gimana? Iya, kan nanti dia si orang petaninya tadi yang menyediakan lahan itu akan belinya melalui Gapoktan. Jadi dia mitra pendukung. Yang tadi yang bukan enabler, yang satunya tadi yang perannya menyediakan infrastruktur. Di industri ini tadi dia menyediakan lahan sama dia mau membeli produk ini nanti, Bu. Berarti dia sebagai mitra pendukung ya, Bu. Dia mau membeli, nanti dia akan menjual kembali atau dia membeli dalam artian cuman sekali beli gitu loh, Pak. Maksudnya gitu. Jadi makanya Bapak harus identifikasi dulu. Jadi Bapak kalau nanti dapat udah jadi hasil inovasi produknya, Bapak akan jual melalui siapa? Yang akan menjadi mitra utama Bapak. Bisa saja nanti misalnya yang beli itu bisa banyak orang, bisa kan? Ya, bisa, Bu. Betul, Bu. Bisa. Nah, jadi kalau Bapak misalnya mau menjual ke satu industri, silakan. Itu industri itu yang menjadi mitra utama. Oh, industri itu mitra utama juga berarti, Bu ya? Ya makanya Yang saya bingung, Gapoktannya beli nggak nanti? Enggak, Bu. Jadi gini, Bu. Nanti saya sama Gapoktan membuat produk, Bu. Membuat produk kompos nih, Bu. Nanti yang beli itu kita udah udah ketemu juga tadi. Dan mereka mau membeli industri itu ketika produk itu nanti jadi. Jadi kayak buat MPO lah gitu, Bu. Ya. Jadi mitra yang nanti akan pakai dan lain sebagainya. Gini Pak, kalau industri itu mau Bapak jadikan mitra utama, berarti si industri itu atau perusahaan tadi itu harus terlibat bersama-sama dengan Bapak dari awal, dengan Gapoktan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang bersama-sama dari awal itu hanya Gapoktan, berarti Gapoktan yang jadi mitra utama. Yang usaha itu tadi, perusahaan tadi itu jadi mitra pendukung yang misalnya mendukung distribusi pemasaran produk Bapak. Oke, siap, Bu. Gitu. Oke ya, lebih jelas ya Pak ya. Siap. Oke. Makasih Pak Siap, Mahmudin. Terima kasih Pak Mahmudin. Baik, selanjutnya ada Bapak Ibu dengan nama user K904 anggota. Boleh Bapak? Ya. Dengan siapa ini Bapak Ibu? Adakah? Oke, saya ke yang lain dulu ya berarti. Boleh Bapak Abdul Aziz, silakan. Yang sudah boleh raise hand diturunkan ya Pak Bu. Mahmudin. Halo Ibu. Oh ya, baik. Berarti saya sebentar ya, Bu. Oh ya, baik. 904 saya
Ibu Liosten, Iya. Ibu. Oh, Begini, Ibu Liosten, iya, baik saya silakan. ini bersama teman-teman dari dosen Universitas Dr. Sutomo ada 2 proposal yang akan kami upload gitu ya Bu ya. Yang pertama kami mau tanyakan, jadi di Bangkalan kami memang sudah 10 tahun di sana Bu, kami dapat pendanaan dari DRTPM itu 3 tahun berturut-turut di sana. Nah, untuk program PMUPUD dan penelitian. Nah, kemudian kami juga dapat dana dari matching fund di salah satu DUDI di sana juga tahun 2023 dan 2024. Namun itu belum menyelesaikan masalah daerah di Bangkalan yaitu Kampung Batik yang terkenal yaitu Kampung Batik Tanjung Bumi ya Bu ya. Nah, di sana itu tingkat polusinya tinggi sekali Ibu. Ini yang belum kami selesaikan gitu ya. Nah, sehingga banyak pengrajin di sana yang mengalami sakit kanker, ya sakit kulit, bahkan paru-paru, begitu karena dari limbah pewarna sintetis yang begitu tinggi sekali, bahkan di Jawa Timur sudah nomor 3 itu di Madura itu ya Ibu ya. Nah, sehingga mereka sangat membutuhkan IPAL. Kami berencana membuatkan IPAL komunal. Memang pada waktu itu 2 tahun yang lalu kami ditawari oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan untuk diminta membuatkan IPAL komunal. Tetapi kemudian ada revisi anggaran yang rencananya tahun ini dibatalkan oleh dinas karena tidak ada anggaran untuk ke sana. Itu yang pertama. Nah, apakah ini bisa kami usulkan, Ibu? Itu yang pertama. Ini untuk kerja para pengrajin yang ada di Desa Tanjung Bumi, jadi itu bisa digunakan untuk seluruh pengrajin yang ada di sana, pembuangan IPAL-nya. Nah, kemudian yang kedua, kami itu sudah pernah mendapatkan matching fund tahun 2023 di mitra dudinya adalah Alwaris Batik Aromaterapi. Nah, kami menghasilkan di sana itu mesin pelorot malam yang mengkombinasikan 2 mesin sekaligus dioperasikan fiksasi, setelah dari fiksasi masuk ke pelorot malam, maka keluar sudah bisa dipacking dan dijual. Nah, tahun kedua kami dapat lagi itu yang namanya berubah, matching fund berganti nama program dana padanan. Nah, kami karena dia produknya adalah batik tulis aromaterapi yang dijual ekspor gitu ya Bu ya, dan itu satu-satunya di Indonesia, maka kami dia masih menggunakan secara tradisional, maka kami buatkan mesin peratusan aromaterapi. Nah, di tahun ketiga kami mengajukan IPAL tapi ketuanya itu pensiun. Nah, ketika kami lulus, kami mau diganti oleh anggota, tidak boleh. Harus dari nol lagi. Berarti tahun 2026 saya harus mengajukan lagi ke penelitian hilirisasi. Sekarang ganti nama penelitian hilirisasi. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau saya melihat ini, saya tertarik Living Lab ini, bolehkah yang untuk Alwaris Batik Aromaterapi itu IPAL-nya itu saya ajukan di sini. Ini kan di Klampes, Bu. Yang tadi itu Tanjung Bumi. Gitu ya, Ibu, Tanjung Bumi. Atau kami hanya pilih salah satu. IPAL komunal itu saya ajukan di Kampung Batik Tanjung Bumi, Batik itu Tanjung Bumi, ya. Atau kami melanjutkan yang tadi PDB yang ketuanya pensiun tidak bisa digantikan oleh anggota, begitu. Ini Bu saya yang pertama. Yang kedua, Ibu, itu kami mau mengajukan proposal itu di desa dekat Lumpur Lapindo. Kebetulan saya penelitian di sana, di Lumpur Lapindo didanai oleh DPPM, dan saya melihat di sana ada satu kebutuhan yang sangat mendasar. Desa itu desa yang sangat potensial dengan rumput lautnya, Ibu. Jadi mereka tuh hanya menjual begitu saja untuk diekspor melalui koperasi. Di sini ada koperasi di sana yang memfasilitasi untuk menjual ekspor. Nah, padahal kalau saya lihat mereka kalau menggunakan teknologi inovasi dalam proses pasca panen rumput laut itu, maka nilainya akan lebih tinggi, harganya akan lebih tinggi. Nah, tapi mereka tidak tahu teknologi itu. Nah, sehingga potongan pada waktu petani menjual itu potongannya dari koperasi sudah tinggi, per karungnya 25 karung itu dipotong sekitar 5 kilo begitu Ibu ya. Nah, itu mereka nggak tahu
cara mengelola pasca panen rumput laut ini. Nah, sehingga saya melihat ini potensi yang sangat bagus. Desa ini merupakan desa emas kalau saya lihat, kalau ini bisa dibenahi teknologinya untuk pasca panen sehingga kualitas rumput lautnya itu menjadi bagus. Nah, kemudian di situ satu desa itu juga Lumpur Lapindo itu menjadi ekowisata bahari yang dari Lumpur Lapindo menjadi Pulau Lusi. Nah, Pulau Lusi ini sekarang dibuatkan menjadi suatu pariwisata air yang begitu bagus dan menarik perhatian. Nah, ini hasil penelitian saya kemarin dan saya sudah bisa membuat master pengembangan dari ekowisata bahari Telocor ini, Ibu. Nah, sekarang saya akan naik ke atas, yaitu bagaimana hasil rumput laut dari desa itu bisa memiliki kualitas yang lebih tinggi dengan teknologi inovasi yang saya buat itu adalah blower dan pencucian dan cara pencucian rumput laut gitu, pengeringannya dan juga dalam pengepakannya dan sebagainya. Itu Baik, Ibu yang saya baik. tanyakan. Jadi ada 2 proposal, satu IPAL komunal di Tanjung Bumi, Kampung Batik Tulis Tanjung Bumi, atau di Alwaris Batik Aromaterapi yang ekspor ini. Baik. Yang kedua yaitu apakah Ya. bisa saya naikkan Baik, Ibu. tentang budidaya rumput laut ini menjadi suatu produk yang mempunyai nilai tinggi untuk diekspor. Terima Baik, kasih, terima Ibu. kasih Ibu Leosten. Ya. Oke, Ibu. Oke, Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Wah, Ibu ngebocorin ide-ide Ibu nih sebenarnya di sini. Oke, baik. Maaf. Jadi Maaf, Ibu. intinya begini, Bu. Intinya begini ya, Bu ya. Living jadi sebenarnya mau tema apa aja, mau topik apa aja boleh. Boleh, apa aja, Bu. Ya. Ibu terserah. Tapi karakteristiknya untuk program Bestari ini ya, untuk program yang ini, Living Lab ini, yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan yang urgent dan permasalahan yang kompleks. Itu pertama, karakteristiknya. Nah, urgent ini tadi saya sudah jelaskan apakah untuk perekonomian, apakah untuk lingkungan, apakah untuk kesehatan, apakah untuk pelestarian budaya, apapun itu boleh, gitu ya. Itu pertama. Karakteristik pertama. Karakteristik kedua adalah dia ada mitra. Mitra dalam artian ini mitra, ada mitra utama dan ada mitra pendukung. Tadi saya sudah jelaskan berkali-kali apa itu mitra utama dan mitra pendukung. Yang ketiga ini Bu, yang kita bahas sekarang adalah adanya co-creation. Jadi di antara mitra, Ibu ini sebagai peneliti yang berada di dalam Living Lab, ini memiliki kedudukan yang sama dengan para mitranya. Jadi inklusif dengan mitra-mitra Ibu. Jadi waktu penentuan atau identifikasi masalah, waktu penentuan kita mau bikin IPAL atau gimana, mau IPAL-nya seperti apa, mau IPAL komunal atau privat, saya nggak tahu ya Bu, saya ini ngarang aja. Mau IPAL-nya seperti apa, itu semuanya harus berdasarkan konsensus bersama. Harus berdasarkan kesepakatan bersama dan harus didiskusikan secara bersama dengan Ibu dan mitranya Ibu. Nah, nanti bikinnya seperti apa, bentuknya akan seperti apa, didiskusikan bersama. Bahkan nanti juga harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, sehingga rasa kepemilikannya itu akan nanti kepemilikan bersama. Jadi pinternya bareng-bareng, kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi Ibu mau pakai yang apa tadi? Yang kampung batik tadi ya, IPAL-nya atau IPAL yang komunal. rumput laut, ya rumput laut atau apa, boleh Bu. Topik apapun boleh. Asal tadi 3 karakteristik tadi. Ya Bu ya? Iya. Jadi Siap. boleh. Sedikit aja. Kalau yang di Telocor itu tadi rumput desa yang penghasil rumput laut hampir semuanya seperti itu. Kalau yang mitra utamanya adalah petani rumput laut, kemudian koperasinya itu menjadi mitra pendukung ya Bu ya. Mitra Karena utama dia itu yang nanti rumput laut itu dijual kepada koperasi makmur sejahtera itu untuk diekspor ke Cina, ke Hong Kong, ke Eropa itu Bu. Nah, mitra utamanya siapa?
Koperasi petani atau petaninya? bukan, petani rumput laut kalau saya bilang. Mitra Karena apa? utamanya Dia koperasi, Bu. produsennya. Oh, Mitra koperasinya. utamanya koperasinya. Oh, Karena koperasinya dia ya. yang akan beli. Kalau misalnya Iya, gini, betul. Bu. Jadi gini, kalau bikin usaha ya, Bu ya. Kalau bikin usaha, ini analoginya bikin usaha. Kalau Ibu mau Iya. bikin usaha, mitra utama itu adalah pelanggan Ibu yang mau beli. Oh, iya, Yang iya, mau iya. beli siapa? Kan gitu. Masa petani kan bukan yang Bukan, beli. bukan. Nah, Koperasi ini. iya. Oke. Oke Jadi ya, Bu. pendukungnya adalah Oke. petani rumput laut ya, Bu Yes. ya. Oke, Yes. terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Selamat Terima sore. kasih Ibu dosen sore. Selanjutnya boleh Bapak Abdul Aziz. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Damayanti. Cuman saya pakai akun suami. Baik. Mungkin sama, saya juga mau mempertanyakan soal mitra. Nah, permasalahan saya di sini, kalau dari juknisnya ya Bu, di sini kan hanya usaha kecil yang menjadi mitra utama. Nah, di kami ini ada mitra yang kami dapatkan di kampung itu ada usahanya, tapi dia belum masuk kategori usaha kecil karena omsetnya berbeda dengan usaha kecil kan ada kategorinya itu ada mikro, kecil dan menengah dan itu masih kategori mikro. Apakah itu bisa dijadikan mitra utama atau bagaimana? Kemudian juga untuk penjualannya sebenarnya karena dia di kampung ya Bu, jadi belum terlalu luas pasarnya. Apakah itu juga bisa dijadikan mitra utama ataukah boleh kami mencari mitra utama yang ada di kabupaten misalnya dengan yang mempunyai pasar yang lebih luas, akan tetapi mungkin dia tidak terlibat langsung dalam mungkin perumusan teknologinya ataupun membuat produksi dan sebagainya. Tapi dia bersedia menerima produk akhir dari mitra kami yang ada di kampung itu ya. Otomatis kami kan pasti akan bekerja sama dengan usaha kecil tersebut, tapi kami masih bingung apakah dia menjadi mitra utama atau sebagai mitra pendukung begitu Bu. Kemudian yang kedua, saya kan mau membuat teknologi yang berkaitan dengan sagu. Nah, itu tapi produk akhirnya kami itu produk sagu yang bisa dijual gitu Bu, bukan produk hasil tani, maksudnya seperti itu, jatuhnya kayak ekonomi kreatif gitu Bu. Jadi kami bingung apakah area riset terapan kami itu masuk di ekonomi kreatif kah atau pertanian atau teknologi pertanian. Mungkin seperti itu pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Ibu, jadi tadi saya berkali-kali ngomong ya, mitra utama adalah siapa yang akan beli produk Ibu. Kalau Ibu yang beli produk Ibu, berarti siapa yang akan nanti menikmati produk Ibu, menikmati produk sagu itu, produk yang akan dibuat bareng-bareng. Apakah usaha mikro tadi? Apakah nanti usaha yang Ibu akan cari? Belum tentu. Jangan-jangan mitra Ibu adalah memang pelanggan atau orang masyarakat yang memang suka dengan makanan sagu. Kan seperti Ibu, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya Ibu bikin produk, terus Ibu tadi mau minta satu usaha di kabupaten sebagai mitra utama, tapi tidak terlibat dari awal, ya percuma Bu. Karena Ibu akan membuat produk yang sebenarnya dia nggak pengen jual atau dia nggak pengen beli. Dia hanya ingin kerjasama aja sama Ibu. Kalau seperti itu namanya mitra pendukung. Mitra pendukung untuk mendukung distribusi dan promosi Ibu. Kira-kira gitu, kira-kira ya. Iya. Nah, Iya. jadi mitra utama adalah pihak yang nantinya akan menerima manfaat dari teknologi atau hasil inovasi yang Bapak Ibu buat. Makanya sangat penting mengidentifikasikan siapa, pihak mana yang akan menerima manfaat
dari hasil inovasi Bapak Ibu. Itulah mitra utamanya. Eh, agak bingung juga sudah ya Bu, karena kan di Juknisnya itu ada kategorinya ya Bu. Jadi Ya iya kan awalnya kan kategorinya kami macam-macam. ada Kategorinya industri macam-macam. besar, koperasi. Nah, itu Betul. maksudnya ketika kami menjadikan mitra yang usaha, maksudnya usaha mikro ini yang belum kategori usaha kecil, apakah boleh kami membuat mitra dengan beliau yang benar-benar kami ajak kerjasama, mereka yang kami latih untuk mengkreasikan produknya menjadi yang lebih bagus, bukan hanya bahan baku, seperti itu, Bu. Nanti dia akan membeli produknya. Jatuhnya dia yang menjual sih Bu, karena kan dia usaha ya, jatuhnya dia yang menjual ke masyarakat begitu memasarkan. Ya udah, memasarkan mitra pendukung. Oke. Itu Jadi aja. kalau misalnya mitra utama dalam hal ini, menurut Ibu siapa? Masyarakat yang di kampung itu kah? Sekarang gini, kalau misalnya dia itu produk makanan, siapa yang akan beli? Masyarakat di sini sih Bu, masyarakat asli Papua. Nah, masyarakat asli Papua. Masyarakat Iya. asli Papua itu bisa diwakilkan oleh siapa kira-kira? Pemerintah daerah mungkin? Nah, enggak. Minta. Komunitas bisa nggak? Oh, Hmm, bisa. Cuman iya, kalau di komunitas dalam komunitas hal ini, adat. oh komunitas adat, oke. Misal komunitas adat, misal komunitas Iya. adat. Nah, nanti dia yang akan beli. Nanti yang memasarkan boleh usaha kecil, boleh koperasi, boleh macam-macam. Bisa, Bu. Tapi nanti komunitas itu Ibu tanyain, enak nggak ini sagunya? Kayak gini nggak bentuknya? Jangan-jangan dia nanti nggak mau, Bu. Yang penting adalah kayak mirip papeda, kata dia gitu kan. Dia nggak Iya. mau yang pakai sagu instan. Jangan-jangan bukan masyarakat adat, Bu, yang beli produk Ibu. Jangan-jangan orang Jakarta. Nah, ini Iya sih. PR bagi Ibu dan tim. Siapa yang Nah, nanti kalau itu akan masuk kategori menikmati? ekonomi kreatif kah atau masuk ke teknologi pertanian, Bu, jatuhnya? Lebih ke pangan ya, Bu? Iya, pangan. Ya, Jadi pertanian itu lah, bukan masuk ekonomi kreatif. kreatif ya, Bu. Jadinya Nah, dia area risetnya itu di pertanian, teknologi pertanian. pertanian dan perkebunan, ya. Oke. Terima Oke. kasih, Ibu. Yuk, sama-sama. Terima kasih Silakan. Ibu. Ini kita dua terakhir ya Ibu. Ada Bapak atau Ibu Ya. Lutfi dan atas nama Bapak atau Ibu MK. Oke, yang pertama boleh Bapak Ibu Lutfi Henderlan Harahap, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Endran Rahab. Saya dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia di Medan. Jadi untuk Living Lab ini ada ya beberapa yang ingin saya pertanyakan, Bu. Jadi saya sudah ada mitra di desa dengan isu pengelolaan sampah di daerahnya, karena di desa tersebut mengalami permasalahan dalam pengelolaan sampah. Jadi saya di situ masuk sebagai untuk bermitra dengan mereka dalam teknologi pengelolaan sampah organiknya. Nah, yang mau saya tanyakan dalam program apa ini kan dalam RAB-nya kan dimaksimalin di 750 juta ya Bu ya. Apakah RAB-nya tersebut nantinya kalau disetujui akankah dia tetap di 750 juta atau nanti ada pengurangan lagi kah atau seperti apa gitu. Karena itu kan kalau ada pengurangan dana pasti kan kita harus menyesuaikan lagi dengan program yang mau kita buat di desa tersebut. Begitu sih Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Jadi nanti kalau penganggaran ya RAB itu untuk diputuskannya sebenarnya kita akan melihatnya dari beberapa hal ya Mas Lutfi ya. Yang pertama, apakah memang itu persoalan yang urgent yang harus dilakukan. Yang kedua adalah wajar atau tidak gitu ya, nilai kewajaran atau tidak. Lalu apakah misalnya apa sih, kalau terlalu banyak investasi atau terlalu banyak honor gitu kan. Pokoknya sesuai dengan pagu sama komposisinya atau tidak gitu.
Ya, biasanya sih gitu ya, kita akan lihat dari beberapa hal seperti beberapa komponen tadi, dan kalau misalnya memang dirasa, ini mah nggak usah sampai 7,5 misalnya gitu ya, ya kita sih bisa, dikurangi gitu, Pak Lutfi gitu. Jadi yang belum tentu juga. Namun kalau misalnya memang sudah wajar, sudah oke komposisinya, memang itu persoalan yang kompleks, terus dari rencana risetnya juga oke, dari apa namanya, nanti output-nya kira-kira akan seperti apa juga oke kita nilai, ya bisa juga full gitu. Jadi kan kita belum baca itu ya Ya, proposalnya. Gitu ya Mas jadi Lutfi ya? maksud saya kan misalnya nanti dari mitra kita ada mau sharing dana juga, mungkin di situ apakah Boleh. itu harus ditambahkan di RAB-nya atau seperti apa ya Bu? Oh, nah ini kalau masalah nanti teknisnya Mbak Rahel, kayaknya kan mitra itu diperbolehkan untuk ini ya, ada in cash atau in kind. Nanti Iya. dikasih tahu aja Pak di situ gitu. Nanti, tapi tidak dimasukkan di RAB gitu misalnya, Oh, atau, ditaruh di proposal itu bahwa sebagian dari penganggaran ini apa ya, diberikan oleh misalnya mitra kita yang bla 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 gitu. Boleh banget, boleh banget. Oke, terima kasih. Yuk, terima Baik, terima kasih. kasih Bapak. Terakhir, silakan Bapak Ibu MK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. saya yang terakhir, saya Bapak Mahfud dari Lampung. Sama pertanyaan saya, jadi living lab saya itu di Kebun Raya Liwa. Jadi ini adalah satu-satunya kebun raya di Lampung. Permasalahannya itu karena ini kebun raya masih baru, jadi mereka itu tidak bisa mengidentifikasi, memberi nama anggrek asli Lampung itu mereka nggak tahu ini anggrek apa gitu, nggak tahu. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak tahu cara mengidentifikasi penyakitnya. Penyakitnya apa ini juga mereka tidak tahu. Jadi saya bersama dengan teman-teman dari ilmu komputer itu membuat Bu satu aplikasi yang berbasis mobile yang bisa di-download pakai Apple Store maupun pakai Android untuk mereka mengidentifikasi. Jadi screening langsung seperti mungkin kayak aplikasi sekarang. Jadi ketika lihatkan bunganya nanti ketahuan ini anggrek jenis apa. Kemudian penyakitnya ini jenis apa. Nah, pertanyaan saya sama. Jadi kira-kira untuk mitra utama apakah Kebun Raya Liwa cukup? Kemudian di atasnya itu sebenarnya ada perizinan dari Badan Riset Daerah. Jadi Kebun Raya Liwa itu di bawah dari BRIDA atau Badan Riset Daerah. Apakah BRIDA juga bisa diikutkan jadi mitra pendukung? Atau mitra pendukungnya menurut Ibu adalah apa ya namanya ya? Semacam ini apa apa ya? UMKM ini apa orang yang jualan anggrek gitu mungkin ya Bu ya, nursery namanya. Oke. Jadi alatnya alat identifikasi ya Pak? Iya, alat identifikasi. Yang nanti yang pakai siapa? Yang pakai karyawan Kebun Raya Liwa. Ya Karena udah. Ya berarti mitra utamanya situ. Oh, mitra gitu. utamanya berarti Kebun Raya Liwa itu dia punya unit sendiri di bawah BRIDA itu. Iya, di bawah BRIDA itu punya unit sendiri. Jadi BRIDA itu membawahi banyak unit, Bu. Iya. Kayak misalnya kan ada kayak di Kebun Raya Bogor tuh kan ada UPT Kebun Raya Bogor. Iya. Ada? Iya, UPT Kebun Raya Liwa namanya. Iya. Ya udah itu berarti mitra utamanya. Oke, Nanti mitra pendukungnya apa namanya bisa karyawan UPT, bisa Pak. Itu mitra pendukungnya karyawannya, tapi yang mitra utamanya adalah lembaganya UPT-nya. Oh, jadi yang tanda tangan nanti kepala UPT sebagai mitra utama, tapi karyawannya bisa jadi sebagai mitra pendukung. Kan tadi saya udah kasih contoh yang di apa namanya di slide. Iya, jadi itu bisa sebagai mitra pendukung, misalnya karyawannya kan nanti Bapak bareng karyawannya akan ini kan jalan ke sana. Nanti karyawannya yang ini apa ini nih ada anggrek ini gitu kan ya Pak ya. Saya mikirnya gitu ya. Ini ada anggrek begini nih. Tuh nanti di apa namanya dipotret gitu kan Pak. Oh, karakteristiknya begini. Kan dia yang tahu nanti. Nanti dia yang pakai.
Gitu, boleh. Atau nanti juga dengan komunitas pencinta anggrek juga, Pak. Bisa. Oh, boleh. Boleh, mitra pendukung. Tapi yang Itu, siapa yang akan pakai adalah UPT Kebun Raya. iya. Andai itu masalahnya jika kurang menendang, kurang mantap, apakah memungkinkan ya Bu, saya tambah misalnya saya iseng-iseng membuat pestisida alami gitu, misalnya obat jamur tapi memakai tanaman asli lokal sini gitu misalnya. Sebenarnya bisa, Pak. Makanya tapi gini, Pak, kan kalau di Bestari ini kan masalahnya kompleks pengennya kami selesaikan, apa yang diselesaikan. Jadi bukan hanya satu sisi aja pengidentifikasian gitu ya, Pak ya. Nah, nanti waktu Bapak menemukan permasalahan lain, Bapak ngobrol bareng-bareng sama UPT, sama karyawannya UPT, sama siapa lagi Pak? Misalnya komunitas, Berida, sama ya. masyarakat, iya, sama Pecinta masyarakat anggrek, di ya. sana, iya, sama masyarakat di sana, masyarakat yang dekat-dekat Kebun Raya Liwa gitu. Nah, nanti Bapak juga gali Pak masalah itu bareng-bareng sama mereka dari sisi ekonomi, dari sisi pariwisata, dari sisi pelestarian biologi, apa Pak biologi itu Pak pelestarian tanaman Konservasi, ya. gitu, konservasi. Jadi bukan hanya kaitannya dengan ilmu komputernya Bapak gitu. Gitu Iya. Pak. Nah, Jadi jadi sebenarnya bareng-bareng. ada 4 Bu. Jadi mereka belum tahu cara memberi nama, belum tahu cara mengetahui penyakitnya apa. Kemudian saya berikan pupuk untuk ini mikorizа untuk pertumbuhannya, sama saya berikan obat untuk penyakitnya. Jadi sebenarnya ada 4 Bu. Ya, ya Cukup nggak ya Bu masalah. ya? Jadi itu, jadi tapi masalah itu emang bareng-bareng Iya, 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 munculnya iya, gitu ya. iya, iya, Nanti dikerjainnya bareng-bareng ya Pak, jangan tim Bapak sendiri. iya, baik, baik, baik. Gitu. Makasih Bu. Oke, sama-sama Bapak. Bapak MK, keren banget. Baik. Ibu Riveli, punten ada Hai. satu lagi berkenan? Ya, boleh. Belum Boleh. setengah 6. Terakhir ya. Baik, terakhir ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Imam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Bu ya. Jadi kita gini Bu ya. Untuk rencana penelitian kita itu kan dari pengolahan ikan asin ya misalnya. Nah, dalam satu desa itu ada beberapa UMKM yang mengolah ikan asin. Nah, sementara UMKM itu misalnya di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, saya mau meyakinkan saja bahwa untuk mitra pendukung itu apakah UMKM-nya atau DKP-nya? Gitu aja, Bu. DKP itu apa Pak? Dinas Kelautan dan Perikanan. Oh, oke. Dinas Perikanan dan Kelautan. Oh iya. Iya. Oh, Bapak ikan asinnya mau diapain? Ikan asinnya mau Jadi diapain Pak Imam? pengolahannya mereka itu kan masih secara manual, Oh, Bu, ya. tradisional. Ya, Oke. masih tradisional. Nah, itu kita masuk di sana untuk teknologinya untuk menggantikan tadi yang secara konvensional tadi dengan Oke, teknologi baik. seperti itu. Baik, nanti yang mau pakai teknologinya siapa kira-kira? Ya, UMKM tadi. Ya udah, Tapi berarti banyak, Bu, mitra utama. UMKM-nya banyak. Nah, kita ngambil sampel satu UMKM saja atau seperti apa, Bu? Satu aja, maksudnya UKM yang nanti mau pakai teknologi Bapak, ya itu aja dulu satu gitu, atau 2, ya terserah Bapak sih, nggak Iya, masalah. Yang penting UKM itu akan pakai gitu. Nanti kalau misalnya nanti dikembangkan bisa banyak gitu kan ya, jadi bisa banyak UKM lagi yang pakai, ya nanti atas apa partisipasi si UKM yang mitra utama Bapak juga gitu. Nanti dia juga yang akan turut mengembangkan juga kira-kira gitu. Jadi Bapak pilih aja Pak UKM-nya mana yang lebih kira-kira termotivasi mau kerja bareng sama Bapak gitu kan. Mau nggak hanya ikut-ikutan, maksudnya nggak hanya nerima aja. Jadi benar-benar yang dia bisa diajak komunikasi, diajak tukar pikiran sama Bapak gitu. Iya. Nah, Itulah. jadi untuk UMKM-nya itu apakah dia termasuk mitra pendukung atau mitra utama, Bu? Nah, kalau dia pakai alatnya, dia pakai nggak? Pakai, Bu. Pakai. Teknologinya pakai. Alatnya Bapak mau jual atau tidak? Enggak. Belum tahu. Jadi Pokoknya kalau misalnya, gimana, Bu? jadi kalau mitra utama itu adalah mitra yang menggunakan atau menerima manfaat.
Ya, jadi teknologi yang kita ini kan itu akan digunakan oleh mereka. Iya, betul. Jadi yang mereka itu, pihak yang menerima manfaat Bapak itu adalah mitra utama. Oh, mitra utama. Iya, Berarti UMKM-nya mitra utama, Bu ya. iya. Makanya tadi kalau misalnya UKM-nya banyak, ya Bapak pilih yang memang bisa kerja sama Bapak. Terus ini Bu, terkait in-kind dan in-case-nya, apakah di DKP-nya atau di UMKM-nya, Bu? Udah UKM-nya, mitra Di utama. UMKM. Iya. Oh, gitu. Kan mitra utamanya UKM. Misalnya dia nggak bisa kasih in cash gitu ya. Ya Ya. harus kasih in kind. Misal Oh, jadi tempat uji coba iya ya. produknya, teknologinya. Bisa kan? Iya ya. Nah, kayak gitu. Bisa. Oh. Oke, terima kasih Bu Makanya ya. cari yang diajak kerjasama ya Pak Imam. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Imam. Oke, sesi tanya jawab sudah berakhir, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak Ibu Riveli untuk hari ini diskusi dan paparannya. Eh, Baik, Mbak Ira, mungkin ada yang disampaikan, silakan Mbak Ira. Terima kasih, Mbak Rahel. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Riveli dan juga Bapak Ibu yang nantiasa menunggu dan mengikuti seri webinar dari kami untuk Bestari Saintek. Nah, jadi sesuai dengan tadi yang dijelaskan oleh Bu Riveli, semoga Bapak Ibu lebih bisa membedakan ya mana mitra utama dan mana mitra pendukung seperti itu, karena banyak sekali dari Bapak Ibu yang mungkin bertanya secara personal gitu, meminta pendapatnya, ini udah bener belum ya, ini mitra utama, kalau ini mitra utama atau mitra pendukung. Sebetulnya kami tidak pernah membatasi siapa mitra utama dan mitra pendukung. Yang di Juknis pun kan tuh lebih ke contoh-contoh antara lain gitu, dan itu masih bisa yang lainnya tentunya. Hanya saja yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan peran antara mitra utama dan mitra pendukung itu sendiri gitu. Jadi interaksi atau relasi gitu ya, itu digambarkan dengan jelas nih, mana yang jadi mitra utama, mana yang jadi mitra pendukung. Seperti itu, mungkin semoga Bapak Ibu lebih bisa clear lagi gitu ya, untuk nanti mengusulkan EOI Bestari Saintek yang sampai saat ini masih di tanggal 15 November Bapak Ibu. Jadi sampai 15 November nanti Bapak Ibu masih bisa mendaftar akun dan bisa langsung mengusulkan EOI-nya. Seperti itu mungkin Mbak Rahel, tambahan dari saya. Nanti informasi lebih lanjut kita bisa di WhatsApp grup Bestari Saintek. Memang ternyata Bapak Ibu terima kasih sekali nih atas antusiasmenya. Ternyata WA grup yang Bestari Saintek itu sampai full gitu ya, sampai ada 1.000 lebih, sehingga sudah tidak bisa menambah anggota baru. Tapi tenang saja Bapak Ibu, kami sudah buka grup baru lagi, Bestari Saintek 2 gitu, dan itu masih tergabung di dalam komunitas warga semesta gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika masuk ke komunitas warga semesta, silahkan kalau sudah tidak bisa gabung di WAG Bestari Saintek, bisa di Bestari Saintek 2. Itu sama saja Bapak Ibu, dan kami tentu akan memberikan layanan terkait tanya jawab gitu ya, di jam-jam yang memang sudah ditentukan dan sudah diinfokan sebelumnya. Seperti itu saja Mbak Rahel. Terima kasih sekali lagi Bu Riveli. Silakan saya kembalikan ke Mbak Rahel. Baik, terima kasih Mbak Ira. Demikian Bapak Ibu untuk agenda kita sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa tanggal 15 terakhir. Semoga kita semua sukses untuk program Bestari ini. Terima kasih juga Ibu Riveli, Bapak Ibu semuanya. Izin Makasih saya Bapak Ibu. tutup. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima Mohon kasih Bu. maaf, terima kasih. Terima kasih.